Hari ini kita rela-relain keluar kota karena memenuhi panggilan booking service yang ada berada di luar kota, yaitu kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Ya, itu dia mobilnya, Toyota Limo Gen 3. Oke, setelah aku scan, ternyata DTC-nya P0012. P0012 ini banyak penyebabnya ya, nggak bukan satu. Bisa jadi dari top lompat, bisa dari filter OCV kotor, bisa juga dari OCV atau oil control valve kotor. Ya, awalnya mobil ini overhead kemarin, dan awalnya itu mau benerin tempat kita, tapi karena nggak ada waktu buat ke Palembang dan mobilnya udah parah, jadi orangnya inisiatif buat benerin di sini aja. Bukannya malah mendingan, tapi malah tambah parah. Ya, memang overheadnya hilang, cuman malah ada penyakit lain. Padahal mobil ini kemarin sempat ke bengkel resmi loh. Langsung aja, walaupun ini nggak kotor, tetap aku bersihin, aku bongkar karena biar bagus semua. Ini filter OCV ya guys. Nah, ini dia OCV yang disebut oil control valve. Ini juga bisa mengakibatkan P0012. Jadi langsung aku bersihin juga. Oke, langsung aja kita bongkar cover head, coil, dan lain-lain untuk ngelihat top mobil ini. Setelah dibongkar, bener-bener guys, bener-bener emang nggak top. Bisa jadi in-nya lari ke depan, bisa juga X-nya lari ke depan. Kenapa sih bisa terdeteksi ya, topnya lompat gini bisa terdeteksi P0012 ya, karena ini mobil kan ada sensor cam. Nah, sensor cam itu baca timing cam. Nah, kalau dia kemajuan itu bisa mengakibatkan P0012 ya. Karena dia kan berhubungan dengan sensor CKP. Nah, CKP kan tuh untuk askrek, CMP itu untuk cam. Jadi kalau nggak selaras CMP dan CKP, itu bakal muncul P0012 cuy. Nah, sederhananya gini, lu biasanya nongkrong di situ, kata CKP. Lah, kenapa emang gue nggak nongkrong tempat biasanya, kata CMP. Iya, lu nggak biasanya nongkrong di situ, gitu. Nah, jadi maksudnya kayak gitu guys, sederhananya ya cuy ya. Nah, ini dia udah kita top dan udah kita mulai pasang dan rakit. Semuanya udah bener, sesuai jalannya masing-masing. Oke, sekalian karena mobilnya dibongkar semua, sekalian busi juga kita bersihin biar mobilnya enak lagi kayak sedia kala. Oke, lanjut pengisian air galon. Salah, air coolant maksudnya. Ya, kita isi air coolant dulu, jangan sampai lupa karena takutnya nanti jadi overheat lagi. Oke, lanjut kita testing apakah mobilnya masih kincir dan cek engine-nya masih hidup. Kita cek sekalian scan ya. Nih, cek engine-nya nggak ada nih, nggak ada DTC sama sekali di sini aja ya. Oke, mobil udah aku geber-geber parah, tandanya itu udah normal ya, nggak lari lagi topnya. Nah, aku curiga kenapa ini mobil hidupnya di bagian mesin itu kasar banget cuy. Dan aku vonis itu alternator. Ternyata bukan alternator, ternyata baut puli water pump kendor. Iya, siu.